Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Fikri Haikal dengan W1S1 22110 dari jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Alwaleo. Nah, adapun video kali ini video terkait bab 3 dari video-video sebelumnya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang processing image with OpenCV atau pemrosesan gambar image processing menggunakan pustaka OpenCV-nya. Jadi untuk tujuan utama dari bab ini dia itu tentang bagaimana caranya memanipulasi sebuah data visual atau data gambar untuk berbagai keperluan, mulai dari tujuan artistik hingga aplikasi visi komputer yang spesifik seperti mendeteksi objek. Nah, adapun output pembelajaran yang diharapkan dari si bab 3 ini, yang pertama itu eh, diharapkan kayak kita itu bisa pertama mempertajam gambar atau share painting itu membuat gambar lebih terlihat jelas atau detail. Lalu yang kedua itu menandai kontur atau marking contours. Itu bagaimana kita mengidentifikasi dan menandai batas-batas luar objek dalam suatu gambar. Dan yang ketiga itu mendeteksi zebra cross atau detecting crosswalk. Nah, contohnya spesifik seperti aplikasi visi komputer untuk mendeteksi fitur jalan menggunakan kayak alat seperti detektor segmen garis atau line segment detector. Nah, adapun di sini kita bisa lihat kalau ada 5 topik inti yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama itu eh, converting image between different color model. Itu topik tentang model warnanya, yang dimana artinya adalah si konversi warna atau kita itu bisa mengubah cara warna yang diwakili. Misalnya dari BGR ke HSV atau ke grayscale. Nah, ini tuh penting untuk kita pelajari karena beberapa teknik pemrosesan itu hanya berfungsi pada model warna tertentu. Nah, yang kedua di sini yaitu terkait frequencies and the Fourier transform, yaitu tentang analisis frekuensi dalam gambar. Frekuensi rendah itu mewakili area yang halus, warna segmennya. Jadi, frekuensi tingginya itu dapat mewakili detail, tepi, dan juga tekstur. Nah, transformasi Fourier itu sebuah alat matematika yang memungkinkan kita untuk menganalisis dan memanipulasi frekuensi ini untuk menerapkan filter. Nah, yang ketiga yaitu ada HPVS, LPVS, Edge Detection Filter, dan Custom Convolution Filter atau terkait filter konvolusi. Nah, dalam hal memanipulasi suatu gambar, eh, ini adalah inti dari pemrosesan gambar. Jadi, filter ini tuh diterapkan menggunakan konvolusi, yaitu sebuah operasi matematika pada suatu pixel. Nah, kita mulai dari HPV dulu, yaitu High Pass Filter, yang dimana dia akan meneruskan frekuensi yang tinggi dan digunakannya itu untuk mempertajam atau menonjolkan tepi atau detail suatu gambar. Nah, yang kedua itu LPF atau Low Pass Filter. Nah, dia itu untuk meneruskan frekuensi rendah digunakan untuk menghaluskan atau mengeblurkan suatu gambar untuk menghilangkan noise juga bisa. Nah, yang ketiga itu edge detection, yaitu filter khusus HPV, HPF untuk mendeteksi dan menonjolkan batas dari suatu objek. Nah, yang keempat di sini ada detection and analyzing contour line circle and other geometric shape. Nah, yaitu bagaimana tentang kita mengenali suatu objek. Teknik dasarnya itu seperti deteksi kontur dan juga algoritma seperti transformasi Hopf yang sering kita gunakan untuk mendeteksi garis dan lingkaran.
Nah, ini kita akan pelajari itu untuk mengekstrak bentuk tekstur dari suatu gambar. Dan yang terakhir itu ada writing classes and function that encapsulate the implementation of a filter. Jadi tentang enkapsulasi suatu filter. Nah, praktek pemrogramannya itu mengajarkan cara menulis kode yang bersih dan terstruktur atau modular, yaitu membungkus logika filter ke dalam kelas atau fungsi agar mudah digunakan kembali atau enkapsulasi. Nah, selanjutnya terkait technical requirement atau persyaratan teknis dan juga sumber daya. Nah, pada bagian ini itu akan menjelaskan terkait beberapa pustaka atau library Python utama untuk melakukan pemrosesan gambar. Jadi kita juga harus memastikan bahwa perangkat lunak yang akan digunakan itu telah terinstall di dalam sistem. Yang pertama ada Python, pertama sini ada Python, OpenCV, NumPy, dan juga Spicy. Nah, selanjutnya ada converting image between different color model. Nah, yaitu menjelaskan terkait konsep dasar konversi warna, konversi model warna dalam konteks OpenCV, yang dimana di sini kita akan berfokus pada tiga model utama digunakan dalam versi komputer. Nah, di sini kita itu membahas terkait mengapa konversi warna itu penting dan memperkenalkan dan kita juga akan diperkenalkan dengan tiga model warna utama yang akan digunakan dalam pemrosesan gambar dengan OpenCV. Dengan OpenCV-nya itu Grayscale, BGR, dan HSV. Nah, mengapa suatu konversi warna itu penting? Jadi, si OpenCV ini itu mengimplementasikan ratusan formula untuk konversi model warna. Model-model ini itu penting karena yang pertama, perangkat input outputnya itu berbeda dari model warna umum digunakan oleh perangkat input seperti kamera. Nah, sementara model lain umum digunakan oleh perangkat output seperti TV, monitor, dan printer. Nah, yang kedua itu visi komputer. Di antara proses input dan output, kita itu menerapkan teknik visi komputer pada gambar. Kita biasanya itu bekerja dengan model warna yang lebih spesifik untuk efisiensi dan jenis pemrosesan tertentu. Nah, di sini tuh kita dijelaskan ada tiga model warna utama. Nah, yang pertama itu ada grayscale, yang intensitasnya itu atau kecerahannya itu mengurangi semua informasi warna menjadi nuansa abu-abu. Jadi kegunaannya kayak sangat berguna untuk melakukan pemrosesan perantara di mana hanya informasi kecerahan yang diperlukan. Misalnya deteksi wajah atau penentuan kontur. Nah, setiap pikselnya itu diwakili oleh satu titik nilai 8 bit. 0 untuk hitam, 255 untuk putih. Nah, yang kedua ada BGR atau Blue Green Red, di mana komponen warnanya itu setiap pixel memiliki tiga nilai yang mewakili komponen hijau, biru, hijau, dan merah atau satu saluran channel dari warna tersebut. Nah, model default OpenCV itu mirip dengan RGB yang familiar di web atau grafis komputer. Tetapi urutan salurannya itu terbalik. Jadi biru, hijau, merah. Setiap komponen itu diwakili oleh nilai 8 bit 0 sampai 255. Contohnya kayak hitam itu 000, putih itu 255, 255, 255. Nah, selanjutnya ada HSV atau Hue Saturation Value, yaitu tiga saluran berbeda. Ada Hue, nada warna, Saturation, intensitas warna, dan Value itu kecerahan. Nah, model ini tuh lebih intuitif bagi manusia yang memilih atau mengide, mengide,
mendefinisikan warna. Sangat berguna untuk segmentasi berbasis warna, misalnya kayak mencari objek berwarna merah, hijau, merah atau hijau. Karena perubahan pencahayaan itu mempengaruhi value, tapi tidak mempengaruhi kuenya. Nah, jadi secara default itu OpenCV menggunakan model warna WGR dengan 8 bit per saluran. Nah, untuk merepresentasikan setiap gambar yang dimuat dari berkas atau ditangkap dari kamera. Nah, masuk pada materi selanjutnya yaitu light is not paint. Jadi cahaya itu bukan suatu cat. Nah, pada bagian ini itu dijelaskan perbedaan antara model warna yang adiptif dan juga subtraktif. Subtraktif. Nah, model adiptif sendiri di sini dijelaskan bahwa itu seperti RGB atau BGR yang digunakan di komputer dan layar monitor. Artinya warna yang dihasilkan itu Artinya warna itu dihasilkan dengan menambah cahaya. Misalnya kayak merah itu 255,0,0, hijau itu 0,25, biru itu 0,0,255. Nah, kalau merah plus hijau sama dengan kuning. Jadi dia itu 0,255,255. Nah, semakin banyak cahaya yang ditambahkan, semakin terang hasil. Hitam, contohnya kayak hitam itu tidak ada cahaya. Jadi dia itu dalam kurung 0,0,0. Sedangkan putih itu semua cahaya penuh. Jadi 255,255,255. Nah, model subtraktif seperti cat itu bekerja sebaliknya. Warna dibuat dengan menyerap cahaya. Saat kamu mencampur cat merah dan hijau, hasilnya itu bukan kuning tapi coklat kusam karena pigmennya itu saling menyerap warna lain. Nah, jadi komputer itu menggunakan cahaya atau aditif model bukan pigmen cat. Makanya hasil campuran warnanya itu beda dari lukisan. Nah, selanjutnya itu exploring the Fourier transform. Intinya apa? Jadi bagian ini tuh menjelaskan bahwa gambar itu bisa dipandang sebagai gelombang atau waveform. Nah, Joseph Fourier itu menemukan bahwa setiap sinyal itu kompleks, termasuk gambar. Jadi bisa dipecah menjadi gabungan sinyal sinusoidal dengan frekuensi berbeda. Artinya daerah gambar yang berubah cepat seperti garis, tekstur itu sama dengan frekuensinya itu tinggi. Daerah gambar yang halus dan rata itu frekuensinya rendah. Nah, dengan Fourier transform kita itu bisa yang pertama melihat frekuensi dari gambar, apa yang banyak berubah, apa yang tidak. Nah, yang kedua itu menghapus noise. Frekuensi yang tinggi itu tidak penting. Nah, selanjutnya itu menghindari tepi garis atau pola tertentu. Nah, terkait magni, magnitude spektrum. Nah, seperti kita itu menghitung Fourier transform dari sebuah gambar. Hasilnya adalah representasi gambar dalam dominan frekuensi. Di tengah itu frekuensi rendah, sedangkan di pinggir itu frekuensinya tinggi. Jadi, kalau kita lihat suatu magnitude spektrum, itu kayak peta perubahan dalam gambar. Berapa banyak piksel terang dan juga gelapnya. Nah, yang ke sini masuk pada materi HPV, HPF, dan LPF. Nah, dua konsep penting ini digunakan bersama Fourier transform. HPF atau high pass filter itu menyaring frekuensi tinggi, menunjukkan tepi atau detail, lalu dipakai untuk edge detection. Sedangkan LPF itu low pass filter, yaitu menyaring frekuensi rendah, lalu menghaluskan gambar yang akan dipakai untuk blurring atau noise reduction. Nah, dengan kata lain, dengan Fourier transform ini kita bisa melihat gambar itu bukan sebagai kumpulan pixel, tapi sebagai kumpulan gelombang cahaya dengan frekuensinya itu beda-beda. Dan itu yang membuat banyak algoritma deteksi gambar seperti edge detection dan juga line detection itu bekerja. Nah, sedikit membahas kembali terkait HPPS, HPVS dan LPVS.
Mungkin yang pertama itu tentang HPVS. Jadi konsep besarnya si HPVS itu berfungsi sebagai eh, yang memperkuat perubahan intensitas antar pikselnya. Jadi tujuannya itu untuk menonjolkan tepinya atau edge-nya dan detail halus yang ada pada gambar. Nah, kalau ada piksel yang berbeda dengan piksel sekitarnya, misalnya kayak tepi objek, jadi si HPV ini akan memberikan nilai besar. Jadi tepinya itu terlihat jelas. Nah, ini contohnya. Nah, jadi ini contohnya dia itu high boost filter atau artinya dia itu meningkatkan perbedaan antara piksel pusat dan tetangganya. Kalau piksel pusat pusat itu beda jauh dari sekitar, hasilnya akan menyala, terang, jadi nilainya tinggi. Kalau mirip, hasilnya itu akan kecil atau gelap. Nah, jadi kalau tadi kan HPVS. Nah, kalau tadi kan HPFS. Nah, sedangkan dia LPF atau low pass filter, dia itu untuk memperkuat tepi. Maka maka LPF itu untuk melunakkan gambar dengan cara sebaliknya, yaitu mengurangi intensitas pixel yang sangat berbeda dari tetangganya, lalu menghaluskan perbedaan dan menghilangkan noise atau membuat efek blur. Misalnya kayak contoh paling umumnya itu Gaussian blur. Jadi dia itu menghitung rata-rata pixel sekitar berdasarkan distribusi Gaussian, hasil gambarnya itu jadi lembut. Nah, jadi intinya itu perbedaannya di sini. Misalnya itu filter HPM. Dia itu lebih fokus pada frekuensi tinggi, yaitu tepi dan detail. Jadi efeknya itu dia itu akan menonjolkan garis dan juga edge-nya. Itu contoh penggunaannya di edge detection. Sedangkan untuk si LPFF, dia itu fokusnya itu pada frekuensi rendah atau area yang halus. Jadi efeknya itu kayak mengaburkan dan juga menghaluskan. Nah, contoh penggunaannya itu kayak di noise reduction dan smoothing. Nah, bisa dilihat di sini. Eh, ini contohnya jika kita menggunakan HPF, jadi dia itu lebih blur, lebih halus gambarnya. Sedangkan ini contohnya kayak kalau kita menggunakan si HPF, dia itu lebih menonjol ke garis-garis tepinya. Nah, selanjutnya terkait creating modul atau tentang membuat modul. Nah, pada bagian ini itu kita akan membahas tentang eh, konsep edge detection dan juga implementasi fungsi dari si stroke edge-nya, beserta konsep tiap baris, catatan tipe, data, optimasi, dan alternatif praktisnya. Nah, di sini eh, mungkin saya jelaskan langkah per langkahnya. Yang pertama itu struktur model atau arsitektur singkatnya. Jadi di sini ada file bernama itu filter.python. Nah, dia itu berisi tentang fungsi kelas filter, berisi fungsi atau kelas filter, misalnya kayak stroke edge, stroke edge, dan juga filter real time lainnya. Nah, dia ini dirancang agar resable atau dapat digunakan di luar cameo-nya.
Nah, selanjutnya ada utils.python yang berisi fungsi matematika yang bersifat umum. Nah, ini diimport di sini itu di sini disebut sebagai SciPy interpolate sehingga bisa dipakai fungsi interpolasi bila perlu. Nah, selanjutnya itu edge detection. Nah, adapun konsep dasar dari edge detection dan plus processingnya, pre-processingnya. Jadi edge detection itu dia akan mendeteksi perubahan intensitas yang tajam, sering merepresentasikan tepi objek, garis, dan sebagainya. Nah, masalahnya dia ini, operator edge seperti Laplacian, Sobel, Scar itu sering sensitif terhadap noise, sehingga menghasilkan banyak false edge. Nah, solusi umumnya itu blur atau denoise. Lalu kita bisa lakukan edge detection atau HPF. Nah, contoh blur yang diperoleh, yang populer itu kayak Gaussian blur dan juga median blur. Nah, di sini karena kita gunakan fungsi stroke edge, baris berubah, stroke edge. Di sini saya coba jelaskan baris per barisnya seperti apa. Di sini misalnya kayak di if blur size, if blur k size lebih besar sama dengan 3. Maknanya itu kita pakai median blur pada search kalau blur size-nya itu lebih kecil dari 3. Jadi blur tidak dijalankan atau mempercepat. Jadi dia itu biar median blurnya itu mencegah noise yang memicu deteksi tepinya itu palsu. Nah, selanjutnya ada grayscale. Gray, gray SRC sama dengan CV2 CVT color dalam kurung di sini kita gunakan SRC CV2.color BGR 2 gray. Nah, edge detector atau Laplacian-nya itu dijalankan di citra grayscale untuk mengurangi komputasi dan karena intensitas tepinya itu cukup direpresentasi oleh si luminance-nya. Nah, kedua, yang CP2 dan Laplacian dalam kurung gray SRC, CV2 titik CV underscore 8U, gray SRC, k size sama dengan k size. Jadi dia ini untuk menghitung Laplacian atau second derivative untuk jalankan perubahan intensitasnya. Nah, sedangkan si CV2 CV underscore 8U di sini tuh adalah tipe output yang dipaksa 8 bit atau Yunzai. Pendekatan sederhana tapi ada catatan. Kita harus lihat bagian tipe yang ada yang tipe data di bawah. Nah, ke size sendiri itu harus bilangan ganjil positif seperti 1, 3, dan 5 dan seterusnya. Biasanya 3 atau 5. Nah, selanjutnya yang normalize normali normalize inverse alpha ini itu sama dengan dalam kurung 1,0 per 255 tutup kurung dikali 255 strip gray SRC. Nah, si gray SRC ini bernilai 0 sampai 255 di mana value besar sama dengan tepi karena si Laplacian-nya itu menghasilkan puncak di tepinya. Nah, sedangkan 255 sampai strip gray SRC ini itu membalik. Jadi tepi besar itu nilainya kecil, area non tepi itu nilainya besar. Nah, kemudian dibagi 255 itu menghasilkan skalar dalam kurung 0,0 sampai 1,0 untuk setiap pixel dipakai sebagai alpha mask inverse edge masuk edge masknya. Nah, sedangkan si channel sama dengan CV2 split SRC ini, dia itu kemudian kita loop tiap channelnya.
Jadi dia itu mengembalikan tiap warna BGR-nya dengan mask. Nah, bagian yang membuka tepi atau mask sama dengan saat itu tetap tampak pada bagian tepi. Nah, dia itu akan menjadi gelap sehingga tepi tampaknya itu sebagai goresan gelap di atas gambar berwarna. Nah, sedangkan sisi V2 March ini channels kembali STM itu menggabungkan kembali jadi citra warna. Jadi hasilnya itu seperti kayak kita menegaskan garis atau stroke pada tepi objek, seolah menggambar tepi hitam di atas foto. Contohnya dia itu kayak gini, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian modifying the application. Nah, secara rinci, baris demi baris, saya akan jelaskan. eh, Pertama itu tujuan dari bagian ini. Jadi bagian ini tuh modifying the application itu menjelaskan bagaimana kita menggabungkan modul filter filter.py ini yang sebelumnya kita buat ke dalam suatu aplikasi utama atau cameo.py itu supaya efek-efek visual seperti edge detection atau color curve-nya itu bisa diterapkan langsung ke video real time dari kamera. Nah, jadi kita tuh bisa menambahkan import filter yang bisa dilihat di sini. Itu dia tambahkan import filter, lalu from managers import itu dia import window manager dan juga capture manager. Ya, penjelasannya itu yang pertama CV2 mungkin. CV2 seperti yang saya sudah jelaskan kemarin-kemarin dia itu untuk mengakses fungsi OpenCV atau mengambil frame, proses gambar dan sebagainya. Selanjutnya itu filter. Nah, ini adalah modul baru yang berisi fungsi-fungsi seperti stroke edge dan juga BGR Portra Curve Filter. Nah, Window Manager dan Capture Manager itu kelas pengelola. Window GUI dan kamera video itu capture dari bab sebelumnya chapter 2. Nah, chapter manager itu bertugas untuk mengambil frame dari kamera. Sedangkan si window manager itu bertugas mengambil hasil di jendela atau di window. Jadi di sini itu kita menyambungkan sistem pengambilan gambar kamera dan juga efek visual atau filter. Nah, selanjutnya di sini kita ingin menambahkan suatu filter ke kelas cameo. Nah, si kelas cameo objek itu suatu objek itu mengidentifikasikan kelas utama sebagai eh, kelas utama aplikasi yaitu Cameo. Disinilah semua proses kamera filter tampilan terjadi. Lalu ada self window manager sama dengan window manager dalam kurung Cameo. Self on keypress. Nah, dia ini membuat window manager itu dengan nama jendela Cameo. Metodenya itu on keypress yang akan menangani input keyboard misalnya tekan ESC untuk keluar. Nah, selanjutnya itu bagian ini self capture manager ini itu yang si video capture 0 itu mengakses kamera utama atau webcam. Sedangkan si self video manager
Dia tuh hasil tangkapan kamera nanti akan dikirim ke window yang dikelola oleh window manager. Nah, kenapa di sini kita kasih true? Karena itu menandakan sistem itu juga bisa melakukan recording jika diinginkan. Nah, jadi si objek ini tuh bertugas untuk mengambil frame dari kamera, mengelola siklus frame, dan menampilkannya. Nah, selanjutnya ini si self course filter atau bgrp control curve filter. Nah, dia ini untuk membuat objek filter berwarna. Nah, filter ini tuh meniru efek warna film Kodak Potter, yaitu warnanya itu lebih hangat, lembut, dan estetik. Nah, untuk coding ini, yang pertama itu saya bahas soal self window manager creative window. Jadi itu membuka the GUI. Nah, selanjutnya ada white self window manager ice window created. Yang ini itu loop utama program. Jadi dia itu akan terus berjalan selama jendela itu masih terbuka. Nah, ketika jendela ditutup atau tombol ESC itu ditekan, maka loopnya akan berhenti. Nah, selanjutnya baris selanjutnya itu tentang tertulis self.capture.manager.enter frame. Nah, dia ini memberitahu si capture manager bahwa kita akan memproses frame berikutnya dari kamera. Lalu selanjutnya ada frame sama dengan self.capture.manager frame, yaitu mengambil frame gambar dari kamera yang menyimpan ke frame variable frame. Nah, lalu selanjutnya is frame is not known. Jadi, kita memastikan juga bahwa ada frame valid dari kamera sebelum diproses. Nah, selanjutnya filter stroke edge frame, frame. Jadi, menerapkan fungsi stroke edge dari filter .py itu ke gambar, melakukan edge detection menggunakan kombinasi median blur, lalu hasilnya itu tampilan video menjadi seperti sketsa pensil, tapi objek itu menjadi lebih jelas dan juga artistik. Nah, argumen frame, frame itu berarti input dan outputnya itu ditulis pada gambar yang sama. Jadi efek langsung diterapkan ke frame. Nah, selanjutnya itu self curve filter, yaitu apply filter, itu apply ke dalam kurung frame, frame. Nah, dia itu menerapkan filter warna yang kontra, yang dimana pada frame yang sudah memiliki tepi. Jadi hasilnya itu warnanya lebih hangat dan juga tepi objeknya itu terlihat lebih jelas. Yang selanjutnya itu self capture manager exit frame. Jadi menandai bahwa frame telah selesai diproses dan siap untuk ditampilkan. Nah, yang terakhir di sini yaitu self window manager process event, yang dimana dia itu memproses semua event GUI-nya itu misalnya kayak keyboard input, on key press, juga menutup jendela dan sebagainya. Nah, untuk hasil akhirnya, setelah semua bagiannya ini itu digabung, maka kamera itu menangkap video real time. Setiap frame itu difilter secara langsung dengan yang pertama ada stroke edge, yang kedua ada BGR Pro Ultra Core Filter. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Dia kan langsung membuka sih kamera depannya. Oke, selanjutnya itu tentang edge detection with Kenny. Jadi tujuannya ini untuk mendeteksi tepi atau edge dari suatu gambar dengan cara yang efisien dan akurat. Jadi konsepnya tuh metode Kenny Edge Detection itu ditemukan oleh si John F. Kenny dan menjadi salah satu algoritma paling populer karena hasilnya itu tajam dan juga lebih bersih. Nah, proses Kenny itu terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama itu denus, denoising, itu mengurangi noise yang dilakukan dengan Gaussian filter agar gambarnya itu lebih halus dan tidak ada pengaruh oleh noise kecil. Nah, selanjutnya tanpa tahap ini tuh noise-nya itu bisa disalahartikan sebagai tepi. Nah, yang kedua, selanjutnya itu gradient calculation. Itu menghitung gradient yang dimana dia akan mengukur perubahan intensitas cahaya pada setiap pixel
untuk mengetahui area mana yang memiliki kontras tajam, kemungkinan tepi. Yang ketiga itu non-maximum suppression, NMS, yaitu menyaring hasil gradien dan menyisakan hanya piksel paling kuat pada arah tepi. Ini membuat garis tepi itu menjadi tipis dan juga tajam. Nah, selanjutnya tuh ada yang namanya double thresholding atau ambang ganda, yaitu menentukan mana tepi yang kuat, lemah, atau bukan tepi berdasarkan nilai ambang batasnya atau thresholdnya. Nah, piksel dengan nilai tinggi itu dianggap lebih kuat, yang di bawah batas bawah abaikan, yang di bawah batas yang di bawah batas bawah itu akan diabaikan. Nah, selanjutnya itu edge tracking. Selanjutnya itu edge tracking by hysteresis atau pelacakan tepi, yaitu menghubungkan tepi lemah yang berdekatan dengan tepi kuat agar tetap dianggap sebagai bagian dari garis tepi. Tepi lemah yang tidak terhubung akan dihapus. Nah, sebagai catatan akhir itu gambar hasil Kenny itu akan berwarna hitam putih dengan garis putih pada latar hitam dan menghasilkan deteksi tepi yang jelas dan bersih. Ini untuk contoh hasil si Kenny-nya. Nah, kita masuk pada bagian contour detection. Nah, tujuan dari contour detection itu untuk mendeteksi kontur atau bentuk luar atau outline dari suatu objek di dalam gambar. Nah, kalau Kenny tadi itu mendeteksi garis tepi, contour detection itu berfokus pada bentuk tertutup seperti lingkaran, kotak, dan bentuk kompleks lain. Jadi konsepnya itu konturnya itu adalah kurva yang menghubungkan piksel-piksel dengan intensitas warna yang sama atau serupa. Dari kontur kita tuh lebih menghitung, kita tuh bisa menghitung kayak luas area, bentuk objek, posisi objek, dan juga pola hubungan antar objeknya. Nah, tahapan dari konseptualnya sendiri. Nah, yang pertama itu kita akan membuat citra biner atau binary image. Biasanya itu dilakukan dengan thresholding agar hanya ada dua warna, hitam dan putih. Lalu objek berwarna putih itu, objeknya itu berwarna putih dengan latarnya itu warna hitam. Nah, selanjutnya itu kita menjalankan fungsi deteksi kontur atau find contours. Nah, fungsi ini tuh mencari batas-batas atau edge yang dari area putih di gambar biner. Nah, hasilnya adalah sekumpulan titik-titik atau koordinat yang membentuk garis tertutup. Menentukan tipe hierarki atau hierarki tipe menggunakan cv.retr garis underscore tree. Ini tuh akan mengambil semua kontur dari relasi antar kontur. Jadi objek di dalam objek. Nah, menggambar kontur pada gambar asli. Biasanya itu dilakukan dengan garis berwarna, misalnya kayak hijau. Ini tuh untuk memvisualisasikan bentuk dari si objek itu sendiri. Nah, jadi sebuah gambar dengan bentuk objek berwarna hijau di sekelilingnya itu menunjukkan bahwa batas atau kontur di area putih itu yang terdeteksi. Nah, yang ketiga itu bounding box, minimum area rectangle, dan closing circle. Nah, tujuannya sendiri di sini tuh, jadi tadi kan kita sudah menemukan kontur. Jadi kita ingin menghitung batas geometris dari objek tersebut. Nah, ini tuh berguna untuk pengenalan objek, pelacakan, dan juga segmentasi. Jadi konsep-konsep utamanya itu yang pertama kayak bounding box atau kotak pembatas. Jadi sebuah persegi panjang tegak lurus yang mengelilingi objek itu sendiri. Jadi dia itu tidak memperhitungkan rotasi objek. Lalu dia itu lebih mudah dihitung karena hanya perlu koordinat x, y, weight, dan height-nya. Dengan kelebihan ini dia itu tergolong cepat dan juga sederhana, namun tidak efisien untuk objek yang miring atau tidak sejajar sumbu. Nah, misalnya kayak area rectangle, minimum area rectangle. Jadi, kotak pembatas dengan rotasi yang menyesuaikan bentuk objek, sehingga luasnya itu minimum, sehingga representasi yang lebih pas
Untuk objek itu miring, dihitung dengan menentukan orientasi objek itu sendiri. Jadi menentukan keempat titik sudut vertikasnya itu dari titik dari kotak miring tersebut. Nah, kelebihannya sendiri dia itu lebih akurat untuk bentuk tidak sejajar. Kekurangannya itu perhitungannya lebih kompleks. Nah, yang ketiga itu minimum. Nah, yang ketiga itu minimum enclosing circle. Jadi dia itu mencari lingkaran terkecil yang bisa menutupi seluruh objek. Nah, cocok untuk mendeteksi bentuk melingkar atau loop atau titik besar. Jadi dia itu lebih ideal untuk bentuk melingkar seperti bola, pupil, mata, dan juga roda. Namun kekurangannya dia itu tidak efisien untuk persegi panjang atau panjang. Jadi sedikit kesimpulannya itu ketika diterapkan bersamaan, hasil akhirnya itu ketika diterapkan bersamaan, kotak hijau itu adalah bounding box. Nih, kotak hijau ini adalah bounding box. Lalu kotak merah, dia itu adalah minimum area rectangle. Yang lingkaran hijau, dia itu minimum enclosing circle. Dan untuk garis biru, dia itu kontur asli. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kita bisa mendapat kesimpulan bahwa semisal kita ingin menemukan tepi yang tajam, maka metode yang kita bisa gunakan yaitu Kenny Edge Detection karena yaitu menganalisis struktur dan juga segmentasi. Sedangkan ketika kita ingin mengenali bentuk tertutup, maka kita bisa menggunakan Contour Detection karena dia itu kok sifatnya identifikasi objek. Nah, untuk menentukan ukuran dan posisi objek, kita bisa menggunakan bounding box karena dia itu tergolong lebih cepat untuk melakukan deteksi. Nah, selanjutnya itu untuk menyesuaikan bentuk miring. Jadi, kita gunakan min area rectangle karena dia itu lebih akurat. Sedangkan untuk mendeteksi bentuk bulat, maka kita gunakan enclosing circle karena dia itu analisis bentuk yang khusus. Jadi, berdasarkan semua penjelasan tadi, ketertarikan antar setiap konsep. Yang pertama itu untuk Kenny. Kenny itu menghasilkan edge atau garis tepi. Sedangkan fine contour yaitu menggunakan hasil garis tepi itu untuk membuat bentuk tertutup. Nah, sedangkan bounding box, rectangle atau circle, dia itu menggunakan hasil kontur untuk menghitung area pembungkus. Semua ini itu adalah tahap awal sebagai deteksi untuk melakukan klasifikasi objek. Misalnya dalam face detection, motion tracking, dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait detection line, circle, and other shape. Nah, sebelum bisa memahami garis atau bentuk, jadi kita harus tahu tapi edge dan kontur atau kontursnya itu pada gambar. Karena garis, lingkaran, dan bentuk lain itu semuanya dibentuk oleh perubahan intensitas warna atau pixel di gambar. Nah, jadi deteksi tepi misalnya dengan cutting edge detection adalah tahap dasar sebelum Hawk transform. Nah, di sini kita akan bahas terkait Hawk transform. Nah, Hawk transform sendiri itu dasar teori. Teknik ini berasal dari Paul Hawk pada tahun 1960 yang kemudian disempurnakan oleh Richard Duda dan Peter Hart. Nah, tujuannya itu untuk menentukan bentuk geometris, garis, lingkaran, dan lain-lain dalam suatu gambar. Nah, caranya setiap titik eh setiap titik edge di gambar akan memberi suara vote untuk memungkinkan garis atau lingkaran yang melewati titik itu. Jadi, banyak suara vote mengarah ke parameter tertentu. Artinya bentuk itu ada di gambar. Nah, yang ketiga, deteksi garis dengan CV2 Outline Speed. Outline Speed. Jadi dia ini ada dua versi. Yang pertama CV2 Outlines itu versi standar.
yang hasilnya itu titik titik plus sudut garis P-nya itu nol. Nah, CV2 Hawkins P itu versi yang lebih probabilistik. Hasilnya itu koordinat titik awal dan titik akhir. X1 Y1, X2 Y2. Nah, di sini ada contoh kodenya. Nah, parameter H itu berfungsi sebagai citra binar hasil deteksi tepi. Sedangkan parameter RHO dia itu jarak resolusi, biasanya itu 1 piksel. Nah, sedangkan parameter theta itu resolusi sudut. Untuk threshold dia itu jumlah minimal vote agar garis itu dianggap valid. Nah, min line length itu panjang minimal garis. Lalu max line gap itu jarak maksimum antar segmen sebelum dianggap garis baru. Nah, selanjutnya itu deteksi lingkaran dengan CV2 Hawk Circulus. Nah, di sini untuk mendeteksi lingkaran, OpenCV itu menyediakan fungsi circle, ya, menyediakan fungsi circles. Tuh, nah parameternya sendiri sini yang digunakan misalnya itu yang Gray EMG. Itu fungsinya itu untuk mengubah citra grayscale. Lalu ada DP, itu rasio solusi akumulator terhadap result, result, result gambar biasanya itu satu. Ada min di ST, itu jarak minimal antar pusat lingkaran dan juga ada min radiun dan max radiun. Yaitu jari-jari minimum dan maksimum lingkaran yang ingin kita cari. Nah, selanjutnya kita itu deteksi outer shape atau bentuk lain. Nah, jadi bentuk lain atau polygon itu digunakan kombinasi. Yang pertama itu ada CV2 fine contours. Itu menemukan kontur objek. Lalu ada CV2 approve poly DP. Itu untuk mengaproksimasi kontur menjadi bentuk poligon. Nah, contohnya eh, jadi kesimpulan akhirnya itu jenis misalnya jenis bentuknya itu garis. Kita bisa menggunakan fungsi OpenCV seperti CV2 Hounglines dan juga CV2 Hounglines P. Nah, yang P ini itu dia lebih efisien dan langsung memberi titik akhir. Nah, selanjutnya untuk jenis bentuknya itu lingkaran. Nah, kita bisa menggunakan CV2 Houng Circles ya berdasarkan perbedaan gradiennya intensitasnya. Nah, untuk bentuk lain seperti segitiga, kotak dan lain-lain itu kita bisa menggunakan CV2 Fine Contours plus CV2 Approx Poly DP. Itu untuk menggunakan pendekatan polygon kontur. Nah, mungkin itu adalah materi terakhir dari bab 3. Eh, karena berakhirnya juga materi dari bab 3 di sini saya juga sudah selesai dalam penjelasan materi untuk video kali ini. Mungkin itu saja hasil pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.